Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 14 Kota Baru dan seterusnya kepada Bapak dan Ibu Majelis Guru SDN 14 Kota Baru yang sudah hadir di ruangan ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana dengan izinnya lah kita masih diberi kesehatan dan kita masih diberi kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang kelas 6 yang sangat kita cintai ini. Salawat beserta salam kita kirimkan buat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, Bapak dan Ibu guru SDN 14 Kota Baru yang kami hormati, sebelumnya izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak dan Ibu Majelis Guru yang sudah turut serta dalam mendukung pelaksanaan kegiatan diseminasi aksi nyata tentang budaya positif yang merupakan serangkaian dari program Guru Penggerak yang sedang kami jalani saat ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang sudah Bapak Ibu luangkan dan berkenan hadir di ruangan ini. Baiklah Bapak dan Ibu, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, sekarang kita akan minta sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan pengarahan kepada kami, kepada Bapak. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi siang ini bisa hadir di ruangan ini mengikuti kegiatan berbagi dari tema kita dalam Guru Penggerak tentang sekutu dan sekutu. Puji dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala terciptakan segala berkat kepada semua sehingga kita bisa menjadi kesehatan keselamatan pada siang ini. Tidak kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, seluruh sahabat Kota Baru, kemudian Bapak Ibu calon Guru Penggerak angkatan 10 dari SDN 14 Kota Baru, pada siang hari ini Bapak Ibu sengaja kita melakukan kegiatan aksi nyata dari teman sejawat kita yang sedang mengikuti diklat Guru Penggerak. Nantinya Bapak Ibu dalam kegiatan ini apa yang mereka dapatkan kepada tentu seharusnya berbagi kepada kita semua supaya menambah khazanah terutama bagi Guru Penggerak yang telah mengikuti kegiatan ini. Kemudian untuk kita semua, barangkali apa yang diberikan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa juga memotivasi terhadap kita semua terhadap proses pembelajaran atau peningkatan profesionalitas sebagai tenaga pendidik. Jadi marilah kita ikuti kegiatan ini dengan seksama, mudah-mudahan ini lancar dari awal sampai akhir dan kita sama-sama mendapat ilmu, mendapat manfaat dari kegiatan ini. Pada rekan-rekan kita
detik catatan bagi kita. Jangan lupa nanti berbagi bersama kita. Itu harapan kita bisa berjalan dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan berupa pengarahan kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak tadi bisa kita laksanakan untuk kemajuan sekolah kita. Baiklah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita masuk ke kegiatan inti kita, yaitu diseminasi tentang budaya positif. Di sini kami akan berbagi tugas Bapak dan Ibu, karena di dalam diseminasi budaya positif ini terdapat topiknya ada 5. Sebetulnya memang di sini Bapak Ibu ya cuma disingkat-kabulkan. Untuk topik yang pertama sampai nomor 3 itu akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Bapak Sailani. Kemudian nanti selanjutnya baru saya sendiri yang akan menyampaikan atau memaparkan materi tentang topik tentang kebutuhan dasar manusia dan nilai berkualitas, restitusi, dan 5 posisi kontrol dan segitiga distribusi. Nah sekarang kami berikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rekan kami, yaitu Bapak Zailani. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 14 Kota Baru, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMP 14 Kota Baru, rekan saya Ibu Wilia Siska hari ini yang bersamai beliau dan saya dalam rangka diseminasi praktek budaya positif di aksi nyata kami dalam budaya positif di Satuan Pendidikan SMP 14 Kota Baru. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ses bahwa masalahnya ada 5 topik besar yang akan kita bahas siang hari ini. Saya dirikan sampai dengan kebutuhan dasar manusia, nilai positif dalam pendidikan universal, dan keyakinan kelas. Bu Ses? Atau 3 depan ini? Oke, siap, baik. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya mulai dari disiplin positif, dari kebutuhan dasar manusia dalam dunia berkualitas. Boleh next video? Dari awal. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, dalam pendidikan guru penggerak kami dibekali dengan beberapa hal yang menjadi perubahan paradigma berpikir kami bersama, bahwasanya bagaimana sih membangun budaya positif di lingkungan sekolah kita. Artinya budaya positif yang ada di sekolah ini nanti acuannya adalah berbasis aset yang ada di sekolah kita. Tetapi sesungguhnya membangun budaya positif yang ada di sekolah tidak bisa terlepas dari bagaimana membangun manusianya, dalam hal ini seluruh warga sekolah. Kita akan membahas banyak hal tentang peserta didik kita, terutama pada poin bagaimana mereka memiliki kesadaran untuk bersikap sesuai dengan tuntunan yang kita harapkan. Kemarin sedikit sudah kami bahas tentang visi-visi kita, bagaimana mengupayakan visi-visi kita menjadi prakaras perubahan yang baik pula. Nah, membangun atau menuju hal tersebut akan menjadi tantangan luar biasa, Pak, kalau kita tidak bangun dulu hal ini. Yang kita bangun dulu kesadaran dari dasar diri peserta didik kita. Contoh sederhananya mungkin dari kebiasaan membuang sampah. Walau bagaimanapun jumlah banyaknya tong sampah di sekolah kita, walau bagaimanapun tiap hari kita berpikir, tetapi
didasari oleh konsep kesadaran dirinya. Artinya siswa kita nih menganggap, harapan kita kan menganggap bahwasanya SD 14 ini bukan tempat bermain saya, bukan sekedar tempat mencari ilmunya, tapi menjadi bagian daripada kesehariannya. Artinya rumah kedua setelah rumahnya. Itu tuh mau kita balik. Bapak Ibu, di sini ada sedikit ilustrasi bahwasannya ilustrasi pertama maksudnya kita selama ini baru batas mana kira-kira Bapak Ibu dari 3 poin ini. Ada ilustrasi posisi kita sebagai guru berada dalam mana yang mana. Apakah semua kontrol terhadap budaya atau perilaku positif atau disiplin positif yang ada di sekolah kita semuanya masih bersumber dari kita. Yang kedua, masukan atau kritikan yang kita berikan kepada anak itu apakah sudah menjadi karakter atau membudaya atau baru sekedar rasa takut, ada parosinya, rasanya capek awak dikambia. Yang ketiga, bahwasanya penguatan budaya positif itu sudah berdampak ya, sudah ada manfaatnya dalam lingkungan belajar kita atau lingkungan sekolah kita, ataukah hal itu sudah melekat dan puncaknya nanti orang dewasa di sini menyatakan bahwa dia memiliki hak untuk memaksakan apa yang menjadi budaya positif yang ada pada kita ini. Menurut Bapak Ibu, dari 4 fungsi ilustrasi kontrol itu sendiri bagaimana? Kita masih pada posisi yang mana sekolah kita? Apa sih? Silakan Pak. Sudah saya. Ya. Kalau menurut kita perubahan paradigma dari kontrol atau ilusi kontrol. Kalau dari kata ilusi kita seolah sebuah penghias ya, sebuah gambaran yang kita mungkin bisa jadi begini atau akan berakibat begini. Sesuatu hal yang masih kurang, yang masih agak bukan ya. Sebenarnya bisa jadi itu sebuah ilusi, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kita cuma dalam tanda kutip guru mengontrol murid, tetapi bukan berarti guru seolah menyetir. Nggak semuanya itu harus dikontrol. Kalau bisa murid juga ikut memberi kontribusi di luar kontrol guru. Bahkan guru juga harus bisa memancing bagaimana murid bisa melakukan sesuatu dengan setirnya dari dia. Tetapi yang kedua nih yang agak kurang sesuai nih kayaknya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah, bahwa kritik yang membuat atau dannya itu mungkin kata penghubungnya. Ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, yang membuat masalah dapat menguatkan karakter. Nah, di situ tuh kadang kita salah persepsi, tetapi kita lebih menekankan bahwa seseorang yang berusaha itu tidak boleh dikritik. Orang yang mengajar harusnya menyampaikan sesuatu, minta dianggap adalah menyampaikan sesuatu yang benar, dan yang diajar harus menerima sesuatu yang diajarkan. Ya, mungkin itu. Oke, terima kasih Pak Nasi. Mereka pertanyaannya buat kami. Baik Bapak Ibu, budaya fungsi kontrol nanti akan dijelaskan pada ranahnya Bu Ses, karena saya tidak boleh terlalu jauh di sana. Di sini sebenarnya mungkin bukannya memang selama ini kita sering melakukan hal yang sesuatu yang kita tanpa sengaja membuat anak berada di posisi merasa bersalah oleh guru sendiri. Itu fungsi kontrol nanti. Sebenarnya itu hukuman fungsi kontrol nanti akan disampaikan sama proses pada ranah itu. Cuma yang maksud saya dari opsinya ini, di sekolah kita budaya positif kita saat ini berada di posisi mana saat ini Pak? Apakah sudah ini sudah positif ya kan, tidak bermanfaat, ini sudah membudaya di sekolah kita? Yang sebelah kanan itu masih ada unsur paksaan nih, teriakan oleh guru, tolonglah ini dan sebagainya. Yang saya inginkan menurut Bapak Ibu, dari fungsi kontrol yang ada di sekolah kita, posisi sekolah kita masih berada di level poin yang mana? Nomor 4 atau tidak ada sama sekali. Nah, ini yang kita akan bahas.
Ya, masih dipaksakan. Nomor 2, 3 kayaknya jauh. Belum lagi ya? Iya. Berarti 1 dan 1 dan 5. Oke, nanti akan sampai pada masanya khusus saya akan menjelaskan bagaimana sih fungsi kontrol kita dulu terhadap peserta didik. Next. Ayo dulu stimulus semuanya. Oke, Bapak Ibu, sedikit saya menjelaskan tentang nilai-nilai positif yang ada di sekolah kita, dan ini menjadi nilai positif yang sudah digaungkan sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, yaitu nilai profil pelajar Pancasila. Artinya nilai-nilai positif yang ada di dalam lingkungan sekolah kita diarahkan oleh pemerintah pada profil pelajar Pancasila. Bagaimana upaya penerapannya? Sebagaimana saya singgung, ada 4 ranah nanti. Yang pertama, kegiatan intrakurikuler kita, kegiatan co-okuler kita, kegiatan co-okuler project ya Bapak Ibu. Ini untuk integrasi kelimanya, nilai-nilai budayanya, kemudian ekskul sendiri, dan terakhir adalah budaya sekolah. Oke, ini yang masih. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada kalimat sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Yang tadi Bapak Ibu, nilai-nilai bersifat universal tadi ada yang dengar. Kemudian memiliki motivasi yang berasal dari intrinsik bukan ekstrinsik. Sepakat Bapak Ibu ya, kita awal tadi bukan yang kata kesadaran diri. Artinya kita berharap nilai-nilai yang ada pada peserta didik kita itu bukan dibangun karena ketakutan, bukan dibangun karena kepaksaan, tetapi terbangun karena kesadaran diri dan menjadi kebutuhannya sehingga nanti melekat dalam budaya. Oke. Ini berbeda teori perilaku manusia. Motivasi eksternalnya, contoh untuk menghindari ketidaknyamanan, maka sering diberikan hukuman. Sedikit mengulas tentang hukuman Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, kita hukuman itu memberikan manfaat ya. Siswa kita dilanggar, baru kita sanksi ya. Versi kita memberikan manfaat atau ada nggak nilai yang didapat peserta didik setelah dia mendapatkan hukuman? Silakan. Yang lain boleh berargumen tentang kira-kira ketika kita kasih sanksi dalam bentuk hukuman, kira-kira ada nggak yang didapatkan dari proses hukuman tadi? Kalau hukumannya sepertinya pendidikan, itu mungkin akan lebih menambah anak-anak itu lebih berbakat. Berdiri di depan, kemudian pegang ikuti, angkat kaki. Itu akan lebih jiwa dendamnya akan muncul kalau menurut saya seperti itu. Tapi contohnya, seandainya anak rumah, kalau hari ini tidak buat PR harus setor ayat atau nyanyi wajib, saya rasa itu suatu motivasi juga untuk anak lebih ya tambah pengetahuan juga Pak. Pertama kesana pemahamannya, karena di dalam hukuman tadi ada pendidikan. Dalam hukuman tadi ada pendidikan. Oke, baik Bapak Ibu, saya khususkan mungkin kawan-kawan yang lain juga awalnya berpikiran seperti itu. Bahkan dulu kita lagi tren-trennya Pak, kasih dong reward kepada anak-anak kita, penghargaan. Misalnya dia berhasil itu nanti dikasih siapa yang terbaik sekian akan dikasih, ada uang, ada barang. Bahkan kalau di TK dicap dengan bintang. Awalnya kami juga berpikir seperti itu. Nah itu kan positif, ada memberikan motivasi kepada anak. Dan ternyata dampaknya ada Pak. Pemberian penghargaan yang sifatnya seperti itu hanya menanamkan pertama satu hukuman itu hanya menimbulkan efek
dijerat tapi tidak memberikan pendidikan. Hari itu dia kita hukum angkat kaki, tidak memberikan pendidikan, cuma jeratnya bahkan membekas menjadi sesuatu yang dia tidak akan terima selamanya. Ini hanya efek jerah. Yang kedua, pemberian hadiah tadi, hadiah sifatnya bukan didasari rasanya kebutuhannya, tetapi hadiahnya yang menjadi motivasi. Nah, dan itu sebenarnya terjadi pada praktek kerja nyata ke depannya. Ketika kita akan melakukan orang dewasa, Pak, karena terbiasa sudah ada nggak dampak positif ke saya dulu. Nah, itu juga ternyata menjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, apa bentuk kontrol yang baiknya nanti di proses yang akan jelaskan. Nah, intinya Bapak Ibu, dari motivasi eksternal yang ada, kita berupaya untuk membangun motivasi internal. Next. Bisa kita orang berarti. Ya, benar. Kita istilah kita kan, tonton. Nah, itu sebenarnya selama ini kemudian seperti itu menjadikan sesuatu anak melakukan sesuatu bahasanya ibarat. Itu kejadian. Artinya kalau tidak ada dampak positif dari dia, ya dia nggak akan mengerjakan. Dan itu termasuk ke dalam hal yang belum dianjurkan. Nanti bisa jangan. Bapak Ibu, yang saya hukuman pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ini nggak jelas. Yang kedua, penghargaan mengurangi ketepatan tadi yang bilang. Penghargaan juga tidak efektif. Bahkan penghargaan kadang-kadang cenderung merusak hubungan. Contoh, di Indonesia yang saya lihat di penghargaan tadi, siswa kita kan belum bisa menelaah ketika diberikan seolah-olah kecintaannya berpusat pada satu anak, padahal sebenarnya kita berlaku sama pada seluruh peserta didik. Oke, penghargaan itu lebih dampak lainnya bagi silakan yang sukses. Masih hukuman bisa dijelaskan. Konsekuensi pelajaran untuk disepakati sudah dibahas, disetujui oleh murid, guru dan guru, bahkan menjadi kesepakatan atau komitmen bersama dari sekolah. Bapak Ibu, kemarin kita sudah bersepakat bahwasannya melibatkan peserta didik dalam menetapkan keyakinan kelas, peraturan sekolah, KUSP sekolah harus melibatkan peserta didik. Artinya kita tidak ada lagi ke depannya untuk memaksakan baju masuk. Kita nggak itu lagi, kan? Artinya kita inginnya ini jujur, saya pastikan ini terjadi beberapa tahun. Ketika aku melebihkan di kelas saya, ketika saya melotot atau saya ini juga salah kalau saya ternyata selama ini saya membangun karena besarnya suara yang keluar dari mulut aja nih, masukkan baju itu. Dan ternyata ketika keluar dari kelas saya, berada di posisi di kelas lain, baju itu keluar lagi. Artinya fungsi kontrol yang saya gunakan kemarin itu ternyata tidak tepat. Bukan sesuatu yang dibangun karena memang dia merasa kalau baju saya masuk, nilai-nilai yang dampaknya buat saya apa seperti dan rapinya orang lain itu belum dibangun oleh kesadarannya. Makanya ke depan kita berharap anak-anak kita juga terlibat dalam semua hal tersebut. Next. Ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Pertama, hukuman tadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, dan konsekuensinya pasti akan terjadi. Ini perbedaannya. Beda sebenarnya Bapak Ibu. Kita lihat poinnya bersama dulu. Hukuman itu bersifat paksaan, yang konsekuensi stimulan dan respon atau tanggapan. Karena adanya perilaku, maka yang kamu rasakan nanti akan seperti itu. Next. Nah, tindakan apa sih yang bisa dilakukan oleh kita guru dalam upaya menghindari hukuman
dan menjadikan budaya positif itu sebagai sesuatu yang terbaru dari siswa ini. Mungkin bisa kita terapkan Bapak Ibu, mencatat 100 kali dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Menurut Bapak Ibu itu masuk ke dalam ranah apa? Hah? Masih hukuman. Cuma benar. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu hukuman atau konsekuensi? Kita lihat kembali. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali. Ini saya bangga, passion saya bangga. Sering banget saya ternyata saya salah bersama. Kita lihat. Menggantikan kertas tugas termain yang telah dicoret-coret. Kita lihat bersama. Konsekuensi artinya ketika dia melakukan sesuatu ya benar. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Ini Pak, Bapak Ibu, coba kita lihat lagi. Kira-kira menurut Bapak Ibu menggunakan sepatu hitam, nilai apa sih yang kita coba untuk tanamkan kepada peserta didik kita? Kurang apa, malahan tidak ada sebuah kebebasan dari mereka. Artinya Kenapa harus hitam? ya, kira-kira kenapa kita tidak memiliki kebebasan kepada mereka untuk memilih menggunakan sepatu ini? Iya, sepatu. Kalau seandainya yang menjadi pertanyaan adalah menggunakan sepatu hitam. Jadi apabila mereka tidak menggunakan sepatu hitam, sehingga hukuman dijadikan sebagai hukuman, mereka bisa bertanya kenapa ini? Yang itu seperti kita melanggar aturan ini. Kita sendiri sekarang saya kembalikan coba Bapak Ibu, kita kembalikan ke menjadi komitmen dari Buja ya, artinya sekolah dan kedinasan kita. Salah satu bentuk aturannya adalah menggunakan pakaian dengan tata tertib seperti ini. Salah satunya poin tadi menggunakan sepatu berwarna hitam. Yang saya ingin gali menurut Bapak Ibu, kenapa sih kita tertibkan warnanya harus hitam? Sederhana. Berarti kesederhanaan nilainya ya. Apa? Keberkeadilan, keseragaman. Mungkin paling mendasar karena kita anak kelas rendah ini dasar belum memahami bagaimana kalau pakaiannya kotor maka lebih cenderung warnanya hitam daripada warna yang lain. Menurut Bapak Ibu sendiri, dengan penerapan itu dampak keselarasan, kerapian, keserasian itu terlihat ya? Oleh mata kita, artinya berupa nilai tertanam nggak dengan peserta didik kita? Masih di antara hukuman dan konsekuensi. Enggak yang saya maksud tadi kita sepakat kembali kita sepakat kita ya nilai-nilai itu kalau kita bagikan ada manfaatnya enggak? Masih sepakat ya? Karena nilai kebersihan, kerapian yang ketertibannya tetap bertahan. Ya, baru sih bilang Kalau misalnya ada sepakat, itu adalah satu hal yang nggak bisa diganggu dari ya, pelibatan peserta didik ini yang Pak tadi karena tidak berdasarkan satu sumber, tidak kita sekolah saja yang menetapkan tapi tidak didasari kesepakatan bersama oleh mereka. Next, lari mengelilingi lapangan hukuman atau konsekuensi 10 basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Konsekuensi. Nah, sekarang kita coba melihat restitusi. Ini kami dibekali kemarin dengan bagaimana mengenali restitusi terhadap peserta. Restitusi ini Pak sebenarnya konteksnya ini kita memberikan pemahaman kepada anak atas apa yang telah dia lakukan. Kalau itu salah tanpa menghukum, artinya anak tidak kehilangan jati dirinya, tetapi dia merestitusi dirinya sendiri. Oh, perbuatan itu hari ini dia buat sampah, tapi kita menceritakan dampak dari sampah ini bagaimana sih teman kita kesadarannya sendirilah besok dari peristiwa yang dia alami ya, cara dia membuang sampah dan sebagainya
proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada diri mereka lagi. Artinya dia pernah keluar jalurnya, tetapi dia tidak menyadari. Untuk mencari solusi pada masalah dan membantu murid berpikir tentang orang lain dengan tujuan tetap dalam kondisi dia tidak mulia. Artinya ketika dia melakukan kesalahan, terkadang kan kita saking kuatnya tekanan yang kita berikan kepada peserta didik, bahkan dia kehilangan jati dirinya, jadi minder, jadi pemalu, bahkan jadi sesuatu yang tidak dirinya lagi. Nah, ini yang kita tidak harapkan dari peristiwa kita. Makanya kita coba untuk merestitusinya. Tentunya bagaimana pola restitusi kita lihat. Ini tadi masih ke atas. Nih, Bapak Ibu, satu, restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau sebab akibat konsekuensi hukuman tadi apa Bapak Ibu? Hukuman jelas nih, begitu dilaksanakan dan sebagainya, tapi tidak hanya berupa efek jerah. Konsekuensi sebab akibat, nah ini enggak. Dia paham dia melakukan kesalahan dan berupaya untuk dikembalikan ke jalannya lagi tanpa merasa dihukum, tidak menjadikan dia. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, saya nanti akan kaitkan dengan 6 kebutuhan dasar manusia lain. Next, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi itu nggak bisa kita paksakan, beda dengan hukuman tadi ya Bapak Ibu. Kemudian restitusi menuntut anak untuk melihat dirinya, kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang menjadi dasar tindakan. Ini yang saya bilang. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Anak Bapak Ibu berperilaku negatif itu ditandai ada kebutuhannya tidak terpenuhi. Saya ulang ya, anak berperilaku negatif karena ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Okay, next. Restitusi saya anggap tidak perlu, nanti pengelolaannya artinya membangun kesadaran peserta didik kita tanpa harus memberikan hukuman atau konsekuensi yang kita tetapkan bersama, karena hal tersebut tidak akan berdampak pada peserta didik. Next please. Oke, ini yang terakhir, keyakinan kelas. Bapak Ibu, kita akan menghadapi tahun ajaran 2024-2025. Di sini kita diajak nanti untuk menyusun yang namanya keyakinan kelas. Sebelum saya menuju keyakinan kelas, Bapak Ibu, kemarin kita menyusun namanya peraturan kelas. Apa sih yang membedakan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Ya, izin, kira-kira menurut kita bersama, peraturan kelas dengan keyakinan kelas apa yang sangat menonjol perbedaan? Ayo, ada yang bisa memberikan pendapatnya? Keyakinan kelas posisinya sampai di mana, kemudian peraturan kelas sampai di mana? Itu bisa dibuat oleh sekolah atau guru di dalam kelas itu sendiri. Sementara untuk keyakinan kelas itu antara kesepakatan guru dengan murid dengan siswa yang ada di dalam kelas. Kembali lagi ke tadi ya Bapak Ibu, selalu adanya pelibatan murid. Bahkan keyakinan kelas itu kedepannya kita melibatkan siswa untuk menentukannya. Dalam menyusun keyakinan kelas ada 2 cara Bapak Ibu. Ada yang menggunakan metode Y, ada menggunakan metode T. Di awal dari mana? Dari sesuatu yang kita sepakati.
dengan seluruh peserta didik kita. Nah, bagaimana menyusun nilai-nilai keyakinan kelas ini? Di sini Bapak Ibu saya sudah mencobakannya, kita lihat videonya sebentar aja, kurang 2-3 menit. Izin Bapak, silakan. Baik Bapak Ibu, tadi semua sesi Bu Yulia Siska menyampaikan semua dulu dalam siswa kita. Apa sifatnya keyakinan kelas yang kita sepakati, nilai-nilai apa yang kita ingin sepakati di dalam kelas. Kemudian nanti akhirnya anak-anak menggunakan kertas warna-warni ini, dia yang menempelkan, dia yang menuliskan. Kalau kemarin kan kita sepakati nih 1A, B, C, kemudian kita sampaikan ke anak ini aturannya nggak boleh. Kalau tapi sekarang berbeda, diangkat atau sifatnya mungkin bottom up dari bawah, bukan dari top down lagi, dari bottom up dari bawah diambil semua, baru kita kumpulkan menjadi satu. Langkah pertamanya kita tetapkan lagi semua seperti ini, keyakinan kelas yang disepakati. Setelah itu baru kita tanyakan nilai-nilai apa sih yang kita timbulkan dari itu. Contoh, dilarang makan di dalam kelas ketika proses pembelajaran berlangsung. Menurut kita nilai apa yang kita tanamkan di dalam sana? Itu yang disampaikan Bapak Ibu. Kemudian ditapikan tepat waktu. Kalau dulu bahasanya gimana Bapak Ibu? Benar nggak? Mana lebih positif bahasanya? Tapi di keyakinan kelas ini bahasanya lebih terhalus dan lebih positif. Piket tepat waktu, ada nggak bahasanya lagi apanya? Lebih halusnya lagi. Melaksanakan tugas tepat waktu. Nah, ini mungkin piket nanti tugas PR dan lain-lainnya. Kemudian apa lagi? Berpamitan ketika keluar kelas. Izin untuk salah satu kuesioner ini. Nah, bahasa yang tadi apakah sudah positif kalimatnya?
Ya. Misalnya di peraturan dulu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Benar. Kemudian untuk kalimat positifnya, buangan sampah pada tempatnya. Nah, itu tidak boleh membuang kata sembarangan. Itu kan indikatornya ya, Pak. Tapi kalimat sekarang di keyakinan kelas dia berubah. Dia apa? Itu buangan sampah pada tempat. Hal-hal tadi memiliki kalimat positif. Nah, setelah dibuang kalimat positifnya, disepakatilah oleh seluruh warga kelas khususnya. Nah, nanti apa sih poin-poin yang tertuang tadi kita jadikan sejenis apa namanya Pak? Prasasti gitu. Nah, dan ini adanya di awal besok Bapak Ibu untuk yang jelas menumbuhkan posisi kontrol tadi. Ketika dituliskan hal-hal yang kita sepakati bersama dalam bentuk keyakinan kelas, maka peserta didik kita juga akan mendapatkan nilai-nilai dari proses tersebut. Nanti kaitannya dengan hubungan 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Bu Sus. Next Bu. Ini program peraturan dan keyakinan kelas. Next. Oke, sebentar. Budaya positif pada lingkup besarnya itu diawali dari hal-hal yang bersifat mulai dari dalam kelas, dari individunya, kayak ke dalam bagaimana contoh kelasnya, dan lingkungannya juga memberikan nilai-nilai yang positif. Next. Oke, yang terakhir saya ini lupa harus ini tadi awal 5 kebutuhan dasar manusia ketika tolong Bapak Ibu, peserta didik kita ini ternyata manusia banget. Kenapa demikian? Ternyata dia juga ada punya 5 kebutuhan dasar. Ketika tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan sesuatu yang negatif. Contoh, anak kita harus lempar-lemparan kertas, bapak lewat kena. Di mana nih posisi salahnya? Kena Pak Rozi. Saya ulang kembali ya. Anak-anak kita sedang bermain, tiba-tiba Pak Rozi kena nih. Bermain itu adalah kebutuhan dasarnya. Tanpa dia sengaja mengenai Pak Rozi, apakah itu salah? Karena dia sedang berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, segitiga restitusi lah nanti yang akan memberikan jawaban. Ketika hal itu nggak bisa kita langsung berikan justice hukuman, tidak bisa. Nanti bagaimana bentuknya bisa saya menyampaikan. Ada 5 kebutuhan dasar anak rasa-rasa yang perlu kita pahami bersama dulu. Pertama, cinta kasih dan terima. Yang kedua, penguasaan terhadap sesuatu. Yang ketiga, bertahan hidup. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kebebasan. Ketika hal ini tidak terpenuhi dengan anak, maka dia akan mengalami perlawanan terhadap diri maupun lingkungannya. Ketika lingkungannya tidak membiarkan ini, kemudian bagaimana dia bergaul tidak memenuhi kebutuhannya, maka akan terjadi perlawanan dari dirinya dan selalu berakibat negatif. Baik, next. Saya tidak akan memberikan panjang lebar banget Bapak Ibu karena wilayah khusus jauh ke depannya. Next saja, nanti kita lihat bersama. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan mengenai restitusi, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian keyakinan kelas. Selanjutnya ada
tidak tepat yang selamat disilakan lagi. Terima kasih kita ucapkan kepada rekan saya Bapak Zelani yang sudah menjelaskan tentang budaya positif sampai tadi keyakinan kelas, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia dan termasuk juga dengan disiplin positif tadi. Nah, sekarang kita beri aplaus dulu untuk Bapak Zelani. Baiklah, Bapak dan Ibu, sekarang sampailah di giliran saya yang akan menjelaskan tentang 5 posisi kontrol. Sebelumnya saya saya berdiri di depan ini bukan karena pintar, bukan karena hebat, tapi ini merupakan suatu tugas kami dalam kegiatan pendidikan guru penggerak. Jadi kalau misalkan nanti dalam penyampaian itu banyak ada yang rasanya yang kurang pas, saya mohon dimaafkan. Nah, Bapak Ibu, untuk lebih semangatnya bagaimana kita, apakah mau melakukan briefing dulu? Apakah setuju? Ya, biar nggak ngantuk lagi Bapak Ibu ya. Sebetulnya jam 1 ini kami ada juga kegiatan, jadi nanti mungkin dengan waktu mungkin kita Marina menari di atas menara, mari Jo menari di atas menara, Marina, mari Jo. Sekarang sekarang mana yang saya ucapkan kalau mari Jo tapi seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai ya, konsentrasi. Ya, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari, mari Jo menari di atas menara, di atas menara, mari Jo menari. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baiklah, di sini posisi kontrol ada 5. Sekarang boleh saya meminta Bapak Ibu memilih kira-kira posisi kontrol yang mana yang Bapak Ibu pilih kira-kira. Boleh ditulis atau boleh disimpan dulu jawabannya juga boleh. Nah, yang pertama posisi kontrol menghukum sebagai pemukul. Kemudian yang kedua membuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Kira-kira Bapak Ibu guru hebat memilih posisi kontrol yang mana di antara yang 5 itu? Bagaimana Pak? Nomor 3 berarti teman. Oke, tangan untuk Bapak Rozi. Bapak Ibu yang lain ada pilihannya yang berbeda dengan Bapak Rozi? Ada yang manajer mungkin? Yang mau menjadi manajer? Atau menjadi pemantau mungkin seperti CCTV ya Bapak Ibu ya? Ada yang lain kira-kira? Ya, kita simpan dulu jawaban Bapak Rozi ya. Nah, sekarang kita akan lihat video tentang 5 posisi kontrol. Sekarang Bapak Ibu menonton dulu sebentar ya. Nah, ini posisi sebagai pembuku. Kira-kira di antara 5 posisi ini nanti Bapak Ibu bisa menentukan mana kira-kira yang baik kita gunakan.
Mengaktifkan sound di fokus ya bisa dari laptop mulai lupa dari Nah, ini sebagai posisi teman. Kemudian sebagai pemantau, kita lihat lagi videonya Bapak Ibu. Terakhir posisi manajer. Kita lihat lagi Bapak Ibu.
Dan dari kelima video yang Bapak Ibu lihat tadi, kira-kira posisi kontrol mana yang baik menurut Bapak Ibu? Apakah sama dengan jawaban yang pertama tadi atau berubah? Kira-kira? Ya, tadi ya. Kalau menurut saya tetap kembali ke posisi teman. Sebab cuma hanya gitu kan. Iya, berarti Bapak Rozi tetap dengan kriterianya ya. Ya, hebat Pak Rozi, terima kasih. Dengan versi saya bukan versi orang berbeda. Jadi menurut Pak Rozi tetap dengan posisi sebagai teman terhadap murid. Iya. Tadi kayaknya nggak bisa kalau seperti video nggak cocok kita terapkan. Oh iya. Ya, teman nggak harus seperti itu. Kebanyakan malahan teman itu yang mendidik ke arah yang negatif dengan cara-cara seperti itu. Begitu. Jadi menurut Pak ya semuanya posisi kontrol tadi teman, pemantau, manajer, kecuali penghukum tadi kemudian pembuat merasa bersalah itu mungkin ya terlalu mungkin ya Pak ya penghukum ya mungkin saat ini kita masih ada juga yang melakukan seperti itu ya karena mungkin tingkah laku anak kita yang membuat kesabaran kita mungkin tidak bisa kita kontrol ya Bapak Ibu ya tapi seharusnya untuk penghukum ini sebaiknya tidak kita gunakan lagi kalau bisa ya. Kemudian menurut Pak Rozi tadi ada teman kemudian pemantau dan manajer itu juga posisi kontrol yang baik dilakukan tetapi yang lebih bijaksana di antara yang 5 tadi menurut Bapak Ibu yang mana kira-kira? Maksudnya ditanyakan alasannya mengapa terlambat istilahnya gurunya tadi tidak langsung menghakimi gitu kira-kira kalau penghukum di sini nah kita lihat ya penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih mendekatkan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas kamu selalu saja salah. Jadi ini yang untuk penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan bersuara lebih lembut. Tapi pembuat merasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Contohnya tadi, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gara-gara kamu saya nanti dimarahin kepala sekolah. Iya. Merasa bersalah. Ada yang merasa bersalah, ada merasa bersalah. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat kayak gini? Jadi ini adalah posisi pembuat merasa bersalah. Kira-kira kalau seperti ini, menurut Bapak Ibu sudah baik atau belum? Halo. Maksudnya Ya kita. yang merasa bersalah ya. Ya, pembuat merasa bersalah Pak. Nah lanjut posisi teman tadi guru tadi dengan anak muridnya seolah begitu akrab. Nah begitu ya Pak ya. Ayo bantulah demi ibu ya atau demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantu bapak selama ini. Maksudnya dia mengatakan kepada anak didiknya tadi bagaimana seperti teman. Nah itu yang posisi kontrol teman. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Berarti ini menandakan anak tadi selalu tergantung kepada guru tersebut. Ya, jadi anak tadi tidak mandiri, ya. Jadi selalu tergantung kepada satu guru saja, karena dia beranggapan guru tersebut adalah sebagai temannya. Sementara dengan guru yang lain tidak seperti itu. Nah, jadi posisi kontrol teman di sini membuat anak tidak mandiri. Begitu Bapak Ibu.
kontrol sebagai manajer. Nah, ini tadi kesimpulannya, ada dampaknya. Kalau untuk penghukum tadi, dampaknya anak tersebut mengulangi lagi kesalahan. Nah, itu dampak kepada murid. Kemudian, untuk membuat merasa bersalah, anak merasa rendah diri, tidak percaya diri anak tadi. Jadi dia merasa disalahkan oleh guru, jadi dia merasa bersalah dalam dirinya. Kemudian untuk teman, anak tadi lemah, tidak mandiri, dan tergantung kepada guru yang satu itu saja, yang dianggapnya sebagai teman. Kemudian untuk pemantau, itu dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi itu adalah dampak untuk murid. Dan yang terakhir, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi dari kesimpulan ini sudah dapat kita lihat posisi yang kelima, yaitu posisi manajer. Manajerlah sebagai posisi kontrol yang baik yang kita gunakan. Setuju Bapak Ibu? Setuju dengan posisi manajer? Mau menjadi manajer di sekolah Bapak Ibu? Iya, insya Allah sama-sama kita akan berusaha melaksanakannya. Kita semua akan berusaha atau berkolaborasi untuk kemajuan sekolah kita. Nah, ini segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapannya. Nah, jadi tadi Bapak rekan saya Bapak Zelani sudah menjelaskan tentang apa itu restitusi. Sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagiannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Itu yang paling bawah. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini kalimatnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah kita menstabilkan identitas, kemudian kita validasi tindakan yang salah pada anak. Kemudian untuk langkah yang terakhir itu menanyakan keyakinan kepada anak. Nah, di sini contoh kalimatnya, kita ingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Jadi keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Jadi anak ingat apa kira-kira keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini adalah pada tahapan menanyakan keyakinan. Nah, di sini menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga
Nah, jadi itulah tadi tentang segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Nah, di sini kemarin saya juga membuat tentang segitiga restitusi dengan siswa saya. Ini kita putar sedikit saja. Jadi ini adalah contoh kegiatan segitiga restitusi untuk mencari solusi dari permasalahan anak. Dan mungkin sampai di sini dulu penyampaian atau pemaparan tentang diseminasi budaya positif dari kami berdua. Untuk kedepannya semoga kita bisa menerapkannya di sekolah kita ini. Dan akhir kata kalau dalam penyampaian tadi